Halo teman-teman seller marketplace ya. Yang belum kenal sama saya Burhan Afroni Muktamar, salah satu seller mentor Shopee, dan ini adalah video series pembelajaran tentang marketplace dan masih lanjutan dari kita belajar iklan ya. Kita belajar iklan, terus yang baru pertama kali nonton video ini dan belum nonton video saya tentang bagaimana menentukan tujuan iklan, bagaimana menentukan budget, bagaimana memilih produk, silahkan dilihat dulu video-video tersebut ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi, karena biar lebih dapat gitu ya ilmunya, biar lebih paham. Baiknya itu belajarnya terstruktur gitu, berunut gitu dari awal, jadi teman-teman tuh ngerti betul, oh aku harus nentuin dulu tujuan iklanku, setelah itu aku nentuin budget iklannya berapa, setelah itu aku nentuin produknya itu apa aja yang mau diiklankan. Nah, setelah menentukan teman-teman produknya itu mana aja yang layak diiklankan, sekarang pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya yaitu bagaimana menentukan jumlah produk untuk diiklankan. Kalau kemarin kan kita milih produknya apa aja ya kan, produknya apa aja, A, B, C, D dan lain sebagainya kan. Yang penting kemarin kata kuncinya adalah di atas, konversinya di atas 2%, atau yang jelas konversinya itu yang baik. Kalau konversinya itu masih buruk, ya jangan diiklankan dulu kan gitu, nggak usah dipaksakan iklan itu ya, tergantung dari kondisi tokonya. Kalau memang konversinya itu masih buruk, berarti fokusnya bukan iklan dulu kan gitu. Nah, sekarang setelah teman-teman itu ngerti produk mana aja yang layak untuk diiklankan, sekarang kita akan bahas menentukan jumlah produk untuk diiklankan. Jadi yang diiklankan berapa produk kayak gitu. Nah teman-teman, kata kuncinya pertama itu kita selalu ajak kita ya. Saya itu ya, ini kalau fokus saya itu fokus pada ROI. ROI itu return on investment. Jadi intinya iklan kita itu berfokus pada keuntungan lah, keuntungan. Oke, jadi goalnya itu adalah kita punya keuntungan, artinya dari salesnya itu bagus, tapi dengan biaya iklan, biaya ads-nya itu rendah kayak gitu kan gitu. Dan termasuk juga barang yang mau kita iklankan itu berbasis pada budget. Oke, jadinya semuanya itu untuk bisa mencapai ROI yang baik, maka kita harus mengatur budget iklannya. Nah, goalnya apa? Budget itu seperti yang saya sampaikan di awal ya, ini itu untuk menjaga performa pengeluaran anggaran kita itu tidak terlalu over. Kalau misalkan kita tidak winning gitu ya, kita tidak winning, jadi istilahnya itu iklan kita nggak bagus gitu, artinya kita tercover oleh budget yang kita buat. Oke, jadi saran saya semuanya juga harus berorientasi pada budget iklan yang sudah ditentukan di awal. Nah, selanjutnya setelah teman-teman tuh paham bahwa iklan produk ini tuh harus berbudget pada iklan, maka sekarang kita tinggal berpikir aja nih tentang budget awal per produknya itu berapa. Oke ya. Jadi misalkan nih, kalau kemarin kan saya sarankan baiknya itu iklan per produk ini nggak ada dasarnya ya, nggak ada dasarnya, tapi hanya ya pengalaman saya aja pengalaman saya. Per produk itu adalah 15.000 per hari. Nah, ini penting ya. Penting ya, nggak penting sih, ini kan angka saya. Oke, saya sendiri tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, ya kan? Secara ilmiah itu kenapa? Cuman kenapa ya? Satu itu karena ada marketplace yang minimal spend-nya itu adalah 15.000, ya kan? Ada minimal spending itu minimal penggunaannya itu adalah 15.000 per harinya, budget hariannya. Nah, ini bisa kita buat acuan ya. Berarti kita menggunakan 15.000. Yang kedua, dengan 15.000 ya kan. Ini kan kalau misalkan biaya kliknya itu adalah 150 klik, ini kan untuk biaya produk serupa ya. Biaya produk serupa. Nah, ini 150 rupiah ya, bukan 150.000. Itu kan kalau misalkan 15.000, maka kita bisa dapat 100 klik, ya kan? 100 klik.
Nah, ini kalau kita itu mengacu pada konversi kita yang 2%, maka seenggaknya kita dapat 2 order. Ya kan? Jadi, kalau misalkan iklan produk serupa, itu kan biayanya 150 minimal. Dan saya juga mengajarkan teman-teman pakai yang minimal seenggaknya ya. Misalkan teman-teman hanya pakai budget 150. Itu kan teman nanti diproyeksikan akan mendapatkan 100 klik. Nah, dari 100 klik itu, kalau teman-teman itu konversinya 2%, artinya dari 100 orang yang ngeklik, itu kan berarti teman-teman akan mendapatkan 2 order kan. Nah, seperti itu. Artinya dari budget harian kita 15.000 itu per hari itu bisa mendatangkan sampai tutup closing. Tapi tentunya ini tidak disertai dengan riset ilmiah ya. Ini tidak disertai dengan riset ilmiah. Jadi cuma faktor pengalaman saya aja ya. Faktor pengalaman saya aja dan apa yang saya gunakan. Dan teman-teman kalau mau pakai boleh. Kalau nggak mau teman-teman pakai angka sendiri juga boleh. Ya. Jadi di sini udah saya jelaskan kenapa kok saya lebih suka per produk itu 15.000 per hari. Artinya apa? Artinya untuk satu produk itu kita butuh 15.000, 15 kalinya aja ya, dikalikan 30. Karena saya sendiri udah saya jelaskan kemarin di awal, sedikit saya ulang aja bahwa iklan itu baiknya dijalankan 30 hari biar datanya cukup karena dia terdistribusi normal. Artinya iklan itu tidak istilahnya itu apa ya, beruntung, kebetulan aja performanya lagi bagus gitu kan. Dengan 30 hari dia bisa ya pas lagi bagus, pas lagi jelek, kemudian kita dapat nilai rata-ratanya selama tanggal muda sampai tanggal tua itu. Jadi datanya terdistribusi normal. Oke. Nah, selanjutnya ini kan kalau satu produk berarti kalau misalkan menggunakan 30 hari itu yang dibutuhkan adalah 450.000. Dan kemarin ya kan saya bisa memberikan istilahnya itu kelonggaran. Misalkan toko kita itu belum terlalu perform banget dan budgetnya masih kecil banget. Maka kita bisa menggunakan yang 15 hari. 15k kali ya 14 hari lah, 2 minggu ya. Yang kali 2 minggu, artinya kali 14 hari. Nah, ini berarti berapa? 15 kali 14 ya. Saya hitung dulu. Ini berarti 150 ditambah 15 kali 4-nya itu berapa? 15 kali 4 itu kan 60. 150 tambah 60, 210.000 ya. 210.000. Nah, oke. Nah, ini adalah angkanya ya. Kalau mau pakai yang minimalis 14 atau 30 ya. Ini kemarin udah saya jelaskan ya. Kalau pakai yang 14 hari berarti gunakan 1 minggu terakhir di akhir bulan sama 1 minggu pertama di awal bulan. Karena itu notabene yang angka gajiannya itu lebih banyak orang pegang duit lah istilahnya itu. Jadi kalau kita ngiklan tuh terjadinya konversi akan lebih bagus gitu ya, probabilitasnya lebih tinggi. Tapi tetap saya menyarankan yang 30 hari karena datanya lebih terdistribusi normal. Nah, sekarang kembali ke budget awalnya teman-teman itu berapa? Jadi teman-teman budgetnya berapa? Oke, jadi teman-teman tuh budgetnya berapa? Kan kita udah tahu nih, budget satu produknya itu idealnya adalah 450.000. Kemudian teman-teman kemarin yang udah belajar tentang bagaimana menghitung budget iklan bulanan, tinggal dihitung aja sekarang. Berarti jumlah produk yang diiklankan, ya kan? Jumlah produk ini produk yang diiklankan ya. Coba tulisan saya jelek banget ya, nggak apa-apa lah ya. Belum familiar pakai nulis kayak gini ya. Padahal tulisan asli saya itu defaultnya Times New Roman ini. Kalau nulis di sini ada bedanya. Nah, jumlah produk itu berarti tinggal budget bulanan dibagi 450.000. Oke. Jadi kalau misalkan nih teman-teman itu budget bulannya adalah 4,5 juta, maka tinggal dibagi 450k sama dengan teman-teman bisa mengiklankan 10 produk. Oke, gitu aja sebenarnya teman-teman. Awalnya, Mas harus 10 produk, ya enggak, ini pendekatan aja ya, pendekatan biar teman-teman nggak bingung. Artinya teman-teman, kalau misalkan budget investasi untuk iklannya itu nyampe 4,5 juta ya kan, dimana satu produk itu kita bisa start di 450.000, itu nanti kita bisa mengiklankan 10 produk, dimana nanti di perjalanan di belakang akan saya jelaskan ketika kita sudah mengevaluasi iklan, bisa jadi budgetnya dikurangi atau bisa jadi iklannya itu dihapus, bisa jadi ada produk yang budgetnya akan kita naikkan kayak gitu. Apakah ini starter ya? Ini starter
starter. Ini kan minimal ya, ingat ya, ini tuh minimal, bukan idealnya berapa, starter. Jadi berarti satu produk harus 15.000 Mas. Enggak gitu, nanti di akhirnya enggak. Di akhirnya nanti dia bisa banyak gitu kan ya. Ini pas starter awal pertama kali kita bisa mulai di 15.000. Kalau performanya ROI-nya atau ROAS-nya, terserah teman-teman itu nggak bacanya apa atau pakai bahasa yang mana, itu bagus, itu bisa nanti ditambahin atau dikurangin budget produk yang iklannya itu nggak terlalu bagus, ROAS-nya atau ROI-nya atau ACOS-nya, terserah teman-teman. Kemudian nanti itu budgetnya itu dipindahkan ke produk yang performanya lebih bagus, dan seiring berjalannya waktu angka itu nanti akan menggelembung di produk yang performanya paling oke untuk iklan. Kenapa? Kita nggak bisa, nanti kita bicara tentang algoritma iklan di belakang. Ya, akan saya jelaskan juga kenapa sih algoritma iklan, kenapa produk kita di iklan itu muncul apa enggak, dan lain sebagainya. Oke, sekarang pelan-pelan aja biar terstruktur. Sekarang udah ngerti nih. Jadi kalau uangku segini, aku iklan berapa ya? Nggak usah tanya saya lagi ya, lihat di videonya, harusnya udah ketemu jawabannya. Oke, dan kalau misalkan teman-teman masih bingung dengan video ini, tenang aja, ada grup belajar bareng Burhan. Oke, ada grup belajar bareng Burhan, ini grup Telegram ya, grup Telegram. Jadi linknya ada di deskripsi, saya taruh di deskripsi. Kalau mau belajar sama saya, belajar bareng Burhan tentang semua video-video saya, ataupun kita bahas-bahas yang lain, atau sebatas say hello, ngobrol-ngobrol santuy, atau ya jadi silent reader aja lah. Jadi nggak ikut komen tapi ikut belajar orang-orang yang lagi diskusi, kadang-kadang juga ada kayak gitu. Oke ya, membernya belum terlalu banyak, baru 50-an member nih, grupnya masih baru. Dan teman-teman kalau misalkan suka belajar dengan saya, boleh masuk grup ini untuk diskusi. Jadi kalau ada apa-apa bisa tuh di sini. Dan teman-teman kalau misalkan mau connect saya lebih jauh, ya kan, istilahnya say hello sama saya, mendingan di Instagram, ya kan. Ini adalah sosial media, ya kan? Sosial media tempat kita bersosialisasi ya. Bersosialisasi, tapi jangan keilmuannya jangan banyak-banyak lah. Kalau di sini kita lebih bersosialisasi aja, connect, temenan, istilahnya gitu kan. Ini yang paling mahal, network ya kan, networking gitu kan. Boleh follow akun IG saya, nanti kalau misalkan ada apa-apa ya kita bisa ngobrol-ngobrol santuy lah. Kalau di sosial media seru-seruan lah di sana, ya membuat kita jadi temenan gitu aja ya. Kalau semua ilmu ada di Instagram, kalau TikTok saya jarang aktif, tapi ya nanti mungkin akan dipikirkan ya. Jadi mendingan kalau mau ke IG saya dulu aja. Kalau mau sosialisasi sama bisa join grup Telegram, ada di deskripsi. Oke, gitu dulu video kali ini. Semoga sedikit banyak bisa memberikan tambahan insight, tambahan wawasan kepada teman-teman. Seperti biasa, pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.